Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Setiap kita pasti ingin dikasihi. Tetapi sayangnya tidak semua orang mendapatkan kasih seperti yang diharapkan. Ada kalanya orang melakukan segala cara untuk dapat dikasihi. Bahkan seringkali orang mengorbankan segalanya untuk mendapatkan kasih. Misalnya, ada orang yang sampai meninggalkan rumah, lari dari rumah hanya untuk bersama orang yang dikasihi. Ada juga orang mengorbankan segala-galanya, harta bendanya, miliknya yang paling berharga, untuk dapat menerima kasih yang dia inginkan. Tetapi pada kenyataannya setelah mengorbankan banyak hal, dia dikhianati, dia ditinggalkan, bahkan mungkin dilupakan. Seringkali ketika kita mengasihi orang, kita punya harapan-harapan. Seringkali ketika kita mengasihi orang pun, kita ingin orang yang kita kasihi memberikan hal yang sama kepada kita.
Demikian juga pada waktu kita memberikan kasih kepada orang lain. Kita memberikan kasih, kita berharap apa yang kita berikan itu juga diberikan kembali kepada kita. Kita memberikan kepada orang-orang yang juga baik buat kita. Baik kepada kita dan juga mengasihi kita. Tetapi ada satu pribadi yang melakukan hal yang tidak sama seperti yang manusia lakukan. Ya, dialah Yesus. Dia memberikan teladan kasih yang berbeda dari yang manusia lakukan. Apa yang dia lakukan? Dia terlebih dulu mengasihi kita. Bahkan firman Tuhan berkata, ketika kita masih di dalam dosa, ketika kita masih orang berdosa, dia mencari kita. Dia menyelamatkan kita. Di dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, tetapi Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dengan jalan itu Allah telah menunjukkan bahwa Ia sangat mengasihi kita. Bahkan bukan dalam keadaan baik pada saat Yesus mengasihi kita. Ketika kehidupan kita masih kelam, ketika kehidupan kita masih penuh dengan dosa, tetapi Dia mencari kita, Dia menyelamatkan kita, Dia mengasihi kita. Di dalam Yesaya pasal 63 ayat 9 dikatakan, kesengsaraan mereka menjadi kesengsaraannya. Dalam kasih dan belas kasihannya, Ia sendiri yang menebus mereka. Ia mengangkat mereka dan menggendong mereka dari tahun ke tahun pada zaman dahulu. Dia menunjukkan kasih-Nya ketika keadaan kita bukan keadaan yang baik. Apalagi yang Dia lakukan buat kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Mengapa bisa demikian? Karena Dia sudah pernah menderita buat kita. Dia sudah merasakan bagaimana dianiaya, bagaimana dikucilkan, bagaimana dihina orang. Jadi ketika kita merasakan penderitaan, Dia tahu apa yang kita rasakan. Ketika dicobai, Dia tahu bagaimana rasanya menghadapi pencobaan-pencobaan. Di dalam Titus pasal 2 ayat 14 dikatakan, Ia mati untuk menanggung hukuman Allah atas dosa kita. Dengan demikian Ia dapat menyelamatkan kita dari kejatuhan ke dalam dosa yang terus menerus dan menjadikan kita umat-Nya sendiri dengan hati yang disucikan dan kegairahan untuk berbuat baik terhadap orang lain. Dia tidak hanya Tuhan yang memandang kita dari jauh, tetapi Dia Tuhan yang turut merasakan penderitaan kita. Dia turut merasakan kesedihan kita. Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Dan yang ketiga, kasih Yesus itu tidak dibatasi waktu. Firman Tuhan berkata kasih-Nya itu kekal. Kasih Tuhan tidak hanya berlaku bagi orang-orang pada zaman dahulu atau orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Tetapi kasih-Nya juga berlaku untuk kita sampai hari ini. Dan kasih-Nya tidak seperti kasih manusia yang hari ini penuh kasih dan hari-hari berikutnya mungkin menjadi benci dan tidak mengasihi. Seringkali manusia dipengaruhi oleh keadaan, dipengaruhi oleh respon-respon yang diberikan kepada kita. Tetapi kasih Tuhan itu bersifat kekal. Dari dulu, sekarang dan selamanya. Kasih-Nya tidak berubah. Kasih-Nya tetap sama. Di dalam Yeremia pasal 31 ayat 3 dikatakan, dari jauh aku menampakkan diriku kepada mereka. Hai umat Israel, sejak dulu aku mengasihi kamu. Dan untuk seterusnya aku tetap menunjukkan bahwa aku selalu mengasihi kamu. Itu janji Tuhan. Dia tetap mengasihi kita. Untuk seterusnya. Selamanya kasih-Nya tidak berubah. Manusia bisa berubah, tetapi Tuhan tidak berubah. Dan yang keempat, Dia memberikan pengampunan seberat apapun dosa kita. Seringkali kita memberikan pengampunan, kita mengampuni, memaafkan orang. Tetapi ketika batas itu sudah lebih jauh, dia melakukan kesalahan yang begitu besar. Sulit buat kita untuk memaafkan, sulit buat kita manusia untuk mengampuni. Karena rasa sakit hati yang kita rasakan, rasa kekecewaan yang kita rasakan, membuat kita sulit untuk menerima Dia kembali. Tetapi kasih Tuhan berbeda. Dia membuktikan dengan pengampunannya yang diberikan buat kita. Sebesar apapun dosa kita, Dia menerima kita apa adanya. Dengan segala macam dosa yang kita pernah berbuat, dengan segala hal yang pernah kita lakukan yang jahat sekalipun,
Dia mengampuni kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Manusia punya batas pengampunan, tetapi pengampunan Allah tidak terbatas. Buat semua dosa kita, bahkan Dia berjanji Dia mengampuni dosa kita, Dia menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia menguduskan kita, Dia menerima kita, melayakkan kita untuk datang kepada Tuhan. Hari ini kita ada karena anugerahnya. Hari ini kalau kita dikasihi oleh Tuhan, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak dikasihi, tetapi kasih-Nya yang begitu besar itu membawa kita kepada Dia dan menerima kita. Tetapi tidak semua orang mengalami dan merasakan kasih Yesus. Padahal kasih Yesus berlaku untuk semua orang yang berdosa. Tidak semua orang bisa menerima dan mengenal kasih Yesus. Padahal kasih Yesus itu tersedia kapan saja kita datang kepadanya. Tidak semua orang mau menceritakan bahwa ada satu pribadi yang luar biasa yang mengasihi kita. Tidak semua orang mau menceritakan kepada orang lain bahwa ada Yesus yang menerima kita dan menghargai kita. Dia menganggap kita berharga dan kita layak untuk dikasihi. Tetapi tidak semua orang yang mengalami dan menerima kasih Yesus mau membagikan kasih Yesus itu kepada orang lain. Ada orang yang menyimpan kasih Yesus untuk dirinya sendiri. Hanya untuk dirinya. Dia mengalami kuasanya, kasihnya begitu besar hanya untuk dirinya. Padahal yang Yesus inginkan adalah ketika kita mengalami kasih Yesus, kita juga membagikan itu kepada orang lain. Sehingga orang lain mengenal ada pribadi yang begitu mengasihi manusia. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengalami dan mengenal kasih Yesus? Jika belum, mari hari ini kita datang kepada Dia. Kita minta pengampunan dari Dia. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Terimalah kasih Yesus. Alami kasih Yesus. Dan jika Bapak Ibu Saudara sudah mengalami kasih Yesus, jangan lupa bagikan itu kepada orang lain yang belum mengenal Yesus. Sehingga orang lain juga mengalami dan merasakan bagaimana dikasihi oleh pribadi yang begitu luar biasa. Mari kita mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta.